Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara sekalian di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar 2. Video ini merupakan video bagian ketiga dengan topik pembelajaran berkaitan dengan konsep fisika modern. Di video bagian pertama dan bagian kedua, kita sudah belajar bersama tentang beberapa hal, yaitu efek Doppler pada cahaya, kemudian kuantisasi cahaya, dan yang terakhir adalah radiasi benda hitam. Kemudian di video bagian ketiga ini, kita akan mempelajari subbab terakhir berkaitan dengan konsep fisika modern, yaitu dualisme elektron. Nah, di subbab sebelumnya, yaitu tentang kuantisasi cahaya, kita sudah mengenal beberapa ide yang berkaitan dengan itu, yaitu idenya dari Pak Einstein pada tahun 1905 yang mengungkapkan bahwa sebenarnya gelombang-gelombang elektromagnetik itu terkuantisasi menjadi suatu terms, yaitu berupa foton, di mana pada ide yang pertama Pak Einstein mengungkapkan bahwa foton ini dia memiliki energi yang terkuantisasi yang nilainya adalah E sama dengan HF. Kemudian di ide yang kedua pada tahun 1916 Pak Einstein mengungkapkan bahwa foton ini, yaitu kuanta dari gelombang elektromagnetik, dia mempunyai momentum. Itu ide kuantisasi pada gelombang elektromagnetik yang diungkapkan oleh Pak Einstein, yang kemudian dibuktikan dengan beberapa eksperimen, seperti eksperimen fotolistrik, kemudian ada efek Compton, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita tadi sudah disampaikan akan membahas tentang dualisme partikel. Di sini diawali oleh idenya Pak Broglie. Ya, jadi di tahun ini Pak Broglie seperti membuat analogi gitu. Kan di gelombang elektromagnetik, kalau di sini contohnya light atau cahaya gitu ya, dia kan berupa gelombang. Dia bisa terkuantisasi berupa foton, di mana dia seperti seolah-olah sebagai partikel. Dia bisa mentransfer energi, bisa juga punya momentum gitu ya. Nah, di sini Pak Broglie juga akhirnya punya pemikiran, kenapa nggak sebaliknya? Berkas-berkas partikel gitu, itu juga punya properties yang sama dimiliki oleh gelombang. Jadi Pak Broglie punya analogi sebaliknya. Kalau gelombang bisa punya properti seperti halnya partikel, yaitu energi dan momentum. Kenapa kalau partikel, berkas-berkas partikel juga punya properties yang dimiliki seperti halnya gelombang begitu. Itu pemikirannya Pak Broglie. Sehingga Pak Broglie punya konsep di sini mensuggest bahwa berkas-berkas partikel itu punya panjang gelombang gitu ya. Kita dapatkan dari sini kan P sama dengan H per lambda, yang sebelumnya kita punya konsep ini dimiliki oleh foton. Nah, tentu saja di sini Pak Broglie kemudian menganalogikannya, mestinya partikel, kalau dalam hal ini mencontohkannya adalah elektron, mestinya juga punya panjang gelombang. Nah, itu kan sesuatu hal yang baru. Yang sebelumnya kita ketahui kan partikel itu dia punya massa, punya momentum, tapi tidak ada panjang gelombang. Nah, di sini dikenalkan sesuatu yang baru, bahwa partikel dia punya panjang gelombang, karena dia Pak Broglie ini mengadaptasi idenya foton gitu ya. Nah, kemudian Pak Broglie tadi kan punya ide di tahun itu. Lalu di beberapa tahun kemudian, 1927, tidak berselang lama ya, itu diverifikasi secara eksperimental oleh
Pak Davison, Pak Germer, Pak Thomson melalui sebuah eksperimen. Nah, di sini eksperimennya secara ilustrasi bisa kita lihat di sini. Bapak-bapak ini membandingkan ada beam atau berkas yang datang, ada dua berkas nih. Yang satu X-ray yaitu gelombang ya, pastinya gelombang elektromagnetik, kemudian ada berkas juga elektron. Ada dua eksperimen yang terpisah mestinya gitu ya. Kemudian dibandingkan. Nah, yang pertama X-ray gitu, dia mengenai suatu target metal, dia berupa kristal, kemudian ada difraksi di sana, ada interferensi, di mana peristiwa ini kan sudah kita pelajari juga ya di pekan ke-13 kalau tidak salah. Kemudian di sana ada layar yang menangkap, kemudian ada fenomena gelap dan terang seperti itu akibat dari proses difraksi dan interferensi gelombang yang melalui celah sempit. Kenapa celah sempit di sini? Padahal kan di sini metal ya. Nah, kita ketahui bahwa material kristal, kalau di sini dalam hal ini adalah logam aluminium, dia punya atom-atom yang tersusun rapi, kemudian antar atom-atom itu dia memiliki celah yang kemudian kita sebut sebagai celah celah antara bidang-bidang kristal. Nah, celah itulah yang menyebabkan kalau misalkan ada gelombang elektromagnetik melewati celah itu, maka akan terjadi proses difraksi dan interferensi yang selanjutnya memunculkan fenomena gelap dan terang. Itu karakteristik gelombang elektromagnetik. Nah, di sini karena hipotesis awalnya adalah dari Pak Broglie itu mestinya elektron itu juga bisa punya karakteristik seperti gelombang. Gitu kan ya di awal. Nah, di sini dibuktikan ternyata muncul pola gelap terang juga. Nah, di sini kita bisa lihat fotografnya, fotograf hasil dari ini. Di sini layarnya ada muncul pola gelap terang yang sama persis patternnya antara hasil difraksi dan interferensi gelombang X-ray dengan elektron, gitu ya. Di sini mestinya X-ray kita tahu dia sebagai wave. Sudah jelas ya. Jadi X-ray beam itu sebagai wave. Nah, di sini elektron beamnya kita istilahkan sebagai matter wave. Jadi awalnya konsep kita awal itu sebelum kita tahu ini secara klasik, elektron itu ya matter gitu ya, particle. Nah, di sini ada istilah baru yaitu matter wave. Jadi elektron beam yang berperilaku seperti gelombang gitu. Nah, inilah yang kemudian meyakinkan kita bahwa ada loh karakteristik gelombang pada partikel. Jadi partikel itu bisa berperilaku seperti gelombang. Terbukti ya idenya Pak Broglie dengan eksperimen ini. Kemudian itu eksperimen di lab. Lalu kan waktu terus berjalan gitu. Tadi eksperimen pada tahun 1927. Kita sudah hidup di abad 21, di 2021 tentu saja ada perjalanan panjang di sana, dan ini memang sudah menjadi diaplikasikan ke dalam sebuah teknologi gitu ya. Yang awalnya dari dulu mungkin kita sudah sangat kenal yang namanya mikroskop light gitu, mikroskop cahaya, memanfaatkan cahaya untuk melihat benda-benda yang tentunya tidak bisa dengan mudah dilihat oleh mata kita gitu. Dengan bantuan cahaya, kemudian beberapa instrumen optik di sana. Jadi tapi di sini yang dimanfaatkan adalah light gitu ya, gelombang elektromagnetik. Nah, tapi tadi kan kita punya konsep bahwa ternyata berkas-berkas elektron yang melewati sebuah material, dia bisa interaksinya akan sama dengan gelombang elektromagnetik kalau dia berinteraksi dengan partikel atau dengan benda. Nah, di sini juga kita akhirnya punya sebuah teknologi mikroskop menggantikan, tidak serta menggantikan sih, mikroskop cahaya masih ada sampai sekarang, tapi di sini lebih canggih, mikroskop elektron namanya. Nah, di sini ada mikroskop elektron TEM dan SEM gitu, scanning electron microscopy dan transmission electron microscopy. Tapi prinsipnya adalah sama, kedua ini prinsip dasarnya menggunakan berkas elektron. Kalau yang ini menggunakan berkas cahaya.
sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, kalau di sini elektron-elektronnya dia bisa berperilaku seolah-olah seperti gelombang. Makanya matter wave gitu ya. Prinsipnya adalah tadi pembuktian dari idenya Pak Broglio. Begitu. Nah, selanjutnya. Kemudian kalau tadi kita punya matter wave gitu, yang sebelumnya hanya kita kenal ada elektron magnetic wave atau gelombang elektromagnetik, mestinya kita bisa mengkaji bagaimana kemudian fungsi gelombang dari si partikel ini gitu ya. Kalau kita punya sebelumnya gelombang suara, gelombang pada tali, itu biasanya kita sudah sangat familiar di sini ya. Di fisika dasar 1 mungkin ya, ada persamaan-persamaan yang mengkaji tentang gelombang ini gitu, yaitu menggunakan mekanika Newtonian. Itu sudah sangat familiar bagi kita. Nah, kemudian di fisika dasar 2 nih barusan aja kita mempelajari tentang bagaimana gelombang cahaya atau secara umum gelombang elektromagnetik itu dideskripsikan dengan persamaan Maxwell itu. Lalu ini di video kali ini akan menjadi sesuatu hal yang baru lagi, bagaimana kemudian kalau matter wave, artinya partikel-partikel yang berperilaku seperti gelombang, bagaimana fungsi gelombangnya. Nah, ini kemudian dibahas oleh Pak Schrödinger. Mungkin kalau dari beberapa kalian sudah familiar ya, ada fisikawan Pak Schrödinger. Ini beliau akan membahas nanti di sini fungsi gelombang dari partikel-partikel non relativistik yang berperilaku seperti gelombang. Kita akan lihat setelah ini. Ya. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa ada partikel-partikel yang bisa berperilaku seperti gelombang yang kemudian istilahnya kita sebut sebagai matter wave. Di sini kita bisa contohkan misalkan elektron. Fungsi gelombangnya kita bisa nyatakan sebagai C di sini. Nah, C ini fungsi gelombang dia sebagai fungsi posisi dan waktu. Posisi X, Y, dan Z, lalu dia sebagai fungsi waktu. Kemudian dalam pembahasannya kita bisa separasi, di mana fungsi gelombang bergantung pada ruang atau space dependent dari fungsi gelombang. Dia sebagai fungsi X, Y, dan Z. Kemudian kita separasikan bagian yang lain yaitu time dependent dari wave function, yaitu dia bergantung pada eksponensial ini. Jadi ada faktor T-nya, di mana omeganya adalah frekuensi angular yang berkaitan sama gelombang itu sendiri, gitu ya. Ini kan ciri khas dari gelombang, ada frekuensi angularnya. Nah, kemudian makna fisiknya apa selanjutnya, kan gitu ya. Jadi fungsi gelombang ini bisa punya makna berkaitan dengan probabilitas gelombang itu sendiri. Nah, gitu ya, probability dari gelombangnya itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian caranya kita dapatkan probabilitas itu dari fungsi gelombang yang kita bisa yang sudah kita definisikan, nanti akan kita ketahui di belakang di slide berikutnya. Namun maksud dari probabilitas ini perlu diketahui bahwa itu artinya bagaimana kita bisa mendeteksi partikel tadi pada suatu titik, pada suatu posisi, pada waktu tertentu gitu ya. Itu yang kemudian kita maksud dari probabilitas. Probabilitas itu bagaimana kemudian kita bisa menentukan, menemukan, mendeteksi partikel di suatu titik pada waktu tertentu. Gitu ya. Itu bisa kita dapatkan dari nilai ini. Gitu ya. Dari nilai ini. Nanti akan kita tahu. Misalkan di sini. Jadi kita ambil, kita jabarkan dulu kembali bagaimana fungsi gelombang itu. Sebenarnya saudara-saudara sekalian perjalanannya panjang gitu ya. Tapi karena kita di sini masih dalam konteks mata kuliah fisika dasar, jadi kemudian topiknya adalah masih pengantar fisika modern, masih tentang pengantar konsep fisika modernnya.
Jadi ada beberapa jalan panjang yang agak di skip gitu ya. Kalau ingin detail, nanti saudara-saudara sekalian bisa ke mata kuliah fisika modern. Jadi ada mata kuliah khusus gitu yang namanya fisika modern. Jadi lebih detail lagi bagaimana kita membahas hal-hal ini gitu ya. Jadi begitu. Jadi dari fungsi gelombang yang tadi kita deskripsikan, dia bergantung sama posisi dan waktu. Di sini kemudian bisa kita dapatkan Schrodinger's equation atau persamaan Schrödinger. Kalau di sini masih khusus untuk satu dimensi saja, makanya hanya ada X di sini, gitu ya. Tidak ada Y dan tidak ada Z. Mestinya kalau 3 dimensi ya mengikutin ada Y dan Z begitu. Tapi ada perjalanan di sana ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita identifikasi di sini? Itu adalah energi mekanik total dari partikel tadi, partikel yang berperilaku seperti gelombang. Kemudian suku ini E-U X gitu ya. Sedangkan U-nya sendiri itu adalah potential energi atau energi potensial. Berarti tentunya saja kalau E-U, karena E itu adalah energi total, U itu energi potensial, mestinya komponen ini E-U itu adalah energi kinetik gitu ya. Jadi ada di sini. Nah, kemudian kita punya konsep di sini. Kalau untuk kita asumsikan ya, kita asumsikan dulu bahwa partikelnya itu non relativistik. Kita punya konsep gitu. Kita sudah sangat familiar sekali di sana ya. E-U tadi kan energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kan di sini setengah mv kuadrat. Nah, konsep ini sudah kita dapatkan dari zaman ini ya, konsep klasik, fisika klasik gitu. Nah, di sini kita adaptasi kembali. Nah, kemudian kita konversikan. Kalau di sini dalam bentuk V, kita nyatakan dalam bentuk momentum, sehingga energi kinetik itu ini ya, P kuadrat per 2M. Lalu kita punya definisi tadi ya dari Pak Broglie, bahwa di sini partikel yang bergerak ini kan dia punya momentum, lalu dia punya panjang gelombang karena dia berperilaku seperti matter wave. Itu konsepnya Pak Broglie. Maka di sini bisa kita konversikan yang awalnya sini momentum, kita konversikan menjadi panjang gelombang de Broglie-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita tahu juga hubungan antara ini ya, lambda dengan K, bilangan gelombang, K sama dengan 2pi per lambda, tinggal kita konversikan saja di sini. Jadi persamaan ini menjadi ini. Gitu ya. Atau ya, gitu. Kita punya ini. Selanjutnya, persamaan Schrödinger ini kita otak-atik gitu. Ini ya, ada komponen ini, kita sederhanakan menjadi persamaannya ini. Gitu ya. Dengan K adalah ini. Ya, dari mana K-nya? Tentunya sih kita otak-atik dari persamaan ini ya. Gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga kita dapat persamaan Schrödinger yang lebih sederhana. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita punya persamaan gelombang, kalau dalam hal ini ada persamaan Schrödinger, kita cari solusinya. Nah, general solution dari persamaan gelombang ini adalah ini. Gitu ya. Ini adalah time independent solution. Artinya dia tidak bergantung waktu, jadi hanya ada X saja di sana, bergantung sama posisi X saja. Dia satu dimensi ya. Nah, jadi dia hanya bergantung pada space dependent. Kemudian sebenarnya kita bisa juga cari bagaimana sih solusi dari time, ini bukan time independent ya. Kalau ini time independent berarti yang ini time dependent. Ada kesalahan tulis sedikit sini. Jadi di sini lebih lengkap solusinya. Kan tadi kita sebenarnya punya umumnya gitu ya. Umumnya bahwa fungsi gelombang itu dia bergantung sama posisi dan waktu. Dia dalam ruang dan waktu gitu. Jadi lengkapnya itu sebenarnya ini. Kalau kita tadi hanya punya ini, mestinya ada faktor ini eksponensial dari ini gitu ya, eksponensial minus I omega t
kita jabarkan lebih rinci. Jadi eksponensialnya lebih lengkap lagi. Kalau di sini kan cuma eksponensial IKX, jadi ada di sini minus I omega T. Yang suku ini pun juga sama. Jadi ini lengkapnya. Begitu saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kalau kan tadi kita dikenalkan ada yang namanya probability gitu kan ya. Artinya bagaimana sih kemudian kita bisa menentukan atau menemukan partikel di satu titik pada waktu tertentu gitu. Nah, itu bisa kita cari kalau kita sudah tahu bagaimana fungsi gelombangnya kan gitu ya. Itu bisa kita cari. Nah, kemudian kita misalkan mau cari ini, ada kasus yang sederhana dulu. Ini jadi contoh gitu ya, makanya di sini adalah example. Kita punya asumsi begini. Misalkan dia hanya bergerak only in positive direction gitu ya, hanya bergerak pada arah positif. Jadi hanya ini. Ini saja, kemudian yang ini dia nggak ada nilainya, karena dia kita asumsinya itu partikel tadi yang berperilaku seperti gelombang, dia arah rambatannya pada arah positif gitu. Itu asumsi kita, asumsi contoh kasus ini. Selanjutnya kita asumsikan juga misalkan dia pada T sama dengan 0 sehingga komponen T di sini gitu ya, dia tidak ada, sehingga dia hanya sebagai fungsi posisi saja begitu. Jadi persamaan atau fungsi gelombangnya simple saja, karena ini masih contoh sederhana ya. Kita cuma pengen cari tahu gimana sih menentukan probability. Nah, kalau kita sudah punya fungsi gelombangnya, kita bisa menentukan probability-nya, probability density lebih tepatnya ya. Bagaimana? Kita tinggal ini kan saja, kita ini nilai positifnya kemudian dikuadratkan. Jadi ini kemudian kita kuadratkan gitu ya, kita ambil nilai positifnya. Kemudian kita cari matematisnya gitu ya. Ini persoalan matematis biasa. Jadi ini eksponensial ini jika dikuadratkan maka nilainya akan sama dengan 1. Ini persoalan matematis biasa. Kemudian kalau ini sama dengan 1 berarti kan tinggal ini saja A kuadrat. Nah, kita bisa dapat probability density-nya, yaitu A kuadrat. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya yang lebih penting lagi, apa makna fisiknya gitu ya. Ini kan contoh, kemudian bisa kita tarik secara umum gitu ya, bahwa sebenarnya probability density itu dia nilainya konstan untuk sepanjang nilai X gitu ya. Nah, itu untuk kasus yang memang energinya dia adalah uniform. Jadi itu catatan awalnya sebenarnya. Kemudian kita bisa punya kesimpulan lagi bahwa artinya kalau kita punya partikel itu dia bergerak sehingga dia bisa berperilaku seperti gelombang gitu ya, maka lokasinya itu kita tidak bisa tentukan sampai kemudian kita mengukurnya gitu ya. Jadi beda banget kalau misalkan kita punya partikel yang klasik gitu seperti mobil. Nah, itu kita mungkin akan probabilitas menentukannya sangat berbeda sekali. Gitu ya. Karena di sini kita sudah memasukkan aspek kuantum di sana di mana partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang. Itu adalah salah satu quantum site gitu ya dari hal ini begitu. Kemudian dari konsepnya Pak Broglie gitu, kemudian yang telah dibuktikan secara eksperimen juga, kemudian kita sudah detail mengetahui bagaimana karakteristik fungsi gelombang dari partikel yang berperilaku seperti gelombang tadi, tidak berselang jauh gitu.
di tahun yang hampir dekat, di tahun ini 1927, Pak Heisenberg beliau juga mengungkapkan itu yang ada yang kemudian kita sebut sebagai uncertainty atau ketidakpastian, uncertainty. Jadi kalau kita tadi punya di Pak Schrödinger yang kemudian mengisyaratkan bahwa sebenarnya probability kita menemukan partikel yang berperilaku seperti gelombang itu kita tidak bisa menentukan sampai kemudian kita mengukurnya, gitu ya. Nah, di sini pun juga mengisyaratkan hal yang serupa Pak Heisenberg itu. Kemudian dari Pak Heisenberg ini beliau menyatakan di sebuah persamaan uncertainty, gitu ya. Di sini ada hubungan posisi dan momentum yang secara lebih lanjut kita bisa maknai gini. Kita punya di sini ya uncertainty position, artinya berarti di sini tidak eksak berapa x-nya gitu ya. Ada delta di sana. Ada uncertainty, ada ketidakpastian posisi si partikel tadi yang berperilaku seperti gelombang. Kemudian ada juga istilah yang kemudian kita sebut sebagai ketidakpastian momentum, delta P. Gitu. Makna lanjutnya, kalau kita misalkan pengen tahu posisinya lebih akurat, posisi si partikel yang bergerak seperti gelombang tadi, maka kita tidak bisa mengetahui si momentumnya itu dengan akurat, gitu ya. Jadi more accurately you know the position, artinya semakin akurat posisi ini diketahui, maka momentumnya itu semakin tidak akurat diketahuinya, dan kebalikannya, and vice versa. Kalau misalkan momentumnya kita tahu, gitu ya, artinya kan berarti dia dalam posisi ada V itu kan sama dengan MV ya, berarti dia ada aspek V di sana, dia sedang bergerak, maka posisinya itu sangat susah untuk diketahui. Kebalikannya, kalau kita pengen tahu posisinya secara eksak, artinya kan dia harus diam. Tetapi kan di sini partikelnya sedang bergerak, artinya dia punya ketidakpastian posisi. Tapi kalau kita ketidakpastiannya lebih eksak, itu lebih akurat, maka yang tidak menjadi akurat adalah momentumnya, kayak gitu. Nah, hubungan antara ini itu dinyatakan oleh Pak Heisenberg dalam angka-angka ini, gitu ya, dalam konstanta ini. Jadi begitu, ada apa ya, gambaran yang utuh gitu ketika kita membahas bagaimana perilaku si partikel jika dia seperti gelombang perilakunya, gitu ya. Ada ketidakpastian posisi, ketidakpastian momentum, lalu ada probabilitas bagaimana dia bisa ditemukan, ya begitulah. Nah, kemudian kita akan membahas masih gitu ya, masih tentang partikel-partikel yang berperilaku seperti gelombang. Karena kan memang kita judulnya di subbab ini adalah dualisme partikel, dimana fokusnya sih di elektron gitu ya, dualisme elektron, dimana dia sebenarnya partikel tapi dia bisa berperilaku seperti gelombang, makanya istilahnya adalah dualisme. Nah, kalau misalkan kita punya suatu keadaan elektron gitu ya, ingat elektron adalah partikel tapi dia di sini bisa punya karakteristik berperilaku seperti gelombang. Dia punya kondisi di suatu keadaan potensialnya itu, misalkan kalau di sini potensialnya 0 gitu ya. Kemudian di keadaan yang lain, di posisi yang lain, keadaannya adalah potensialnya negatif. Artinya di sini maksudnya dia lebih rendah keadaan energinya dibandingkan keadaan di keadaan awal si elektron itu. Kira-kira apakah si elektron itu bisa
dipantulkan atau direfleksikan sehingga kembali ke sana. Maksudnya dia tidak lolos ke sana, gitu ya. Atau kalau misalkan saya gambarkan, ilustrasikan ke gambar yang ini gitu ya. Sebenarnya sama saja ini dan ini. Prinsipnya adalah di sini ada potential step atau ada tangga potensial, ada perbedaan tingkat energi di sana. Kalau di sini ini ya, di sebelah sini dia lebih rendah, jadi awalnya di elektron itu dia di keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini awalnya si elektron itu berada di sini lebih tinggi, jadi sama ya, jadi sama. Di elektron berada di tingkat energi yang lebih tinggi di sini, thread ini angkanya sekian. Kemudian ada suatu daerah atau region di mana dia punya tingkat energi yang lebih rendah gitu. Jadi sama. Jadi ilustrasinya saya ubah seperti ini, tapi keadaannya sama. Tetapi kemudian selanjutnya adalah apakah si elektron itu bisa dipantulkan gitu ya. Jadi tidak lolos ke sana tapi dipantulkan ke sana. Nah, kalau dari sudut pandang fisika klasik mestinya karena si elektron ini punya energi yang lebih gitu, punya energi yang banyak dibandingkan dengan di sini gitu, mestinya ya lolos aja gitu ya, mestinya lolos aja gitu. Kemudian kalau begitu, jadi all electrons pass through the boundary, jadi dia mestinya lolos aja gitu. Kemudian tetapi kalau kita punya sudut pandang yang berbeda, yaitu secara kuantum mestinya ya, kita kan sudah bergerak ke dunia kuantum, di mana di sini ada dualisme partikel, dia bisa berperilaku sebagai gelombang yang kemudian tadi kita nyatakan ke dalam persamaan Schrödinger gitu ya. Kita ternyata bisa punya probabilitas yang lain. Kalau tadi kan probabilitasnya ini ya, dia semuanya akan pas ke sana. Berarti artinya probabilitas elektron menembus ke sana 100%, kan gitu ya. Kemudian ternyata kalau kita punya sudut pandang yang berbeda menggunakan persamaan Schrödinger, ada probabilitas si elektron itu bisa terpantulkan. Jadi tidak semuanya akan lolos ke sana. Ada probabilitas sekian persen dia kembali ke sana. Misalkan ada berkas-berkas elektron gitu ya, atau mungkin elektronnya satu saja, dia bisa punya probabilitas akan kembali ke sana karena terpantulkan, ada probabilitas dia akan diteruskan. Nah, probabilitasnya itulah ada probabilitas transmission dan reflection. Transmission itu artinya dia bisa lolos ke sana, atau reflection dia akan dipantulkan tidak melewati dinding potensial ini, yang mestinya tentu saja probabilitasnya totalnya adalah 1. Nah, itu secara konsep. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, secara matematis kita bisa cari berapa T-nya itu, berapa R-nya itu, artinya berapa probabilitas dia ditransmisikan, berapa probabilitas dia direfleksikan, itu bisa kita cari dari menerapkan persamaan Schrödinger. Tapi di sini karena kita masih di pengantar gitu ya, pengantar konsep fisika modern, rasanya kita tidak akan jauh ke sana gitu. Tapi secara konsep seperti itu. Nah, mungkin bisa sedikit kasih ini ya. Jadi kalau tadi kita tahu di persamaan Schrödinger gitu ya, kan ada koefisien A, ada B gitu ya. Kalau kita tadi tahu A itu artinya kondisi di mana dia akan bergerak ke kanan, B itu suku yang menandakan dia akan dia bergerak ke kiri. Nah, suku-suku A, B, C dan D inilah yang kemudian nanti bisa juga jadi kita cari, itu bisa menentukan bagaimana sebenarnya probabilitas dari T dan R ini. Jadi gitu. Jadi ini kita masih ke konsepnya saja dulu. Nah, kemudian itu misalkan tangga potensialnya begitu. Jadi awalnya si elektron ini punya energi yang lebih,
tinggi, kemudian dia ada dihadapkan sebuah dinding potensial, tapi dindingnya itu tingkat energinya lebih rendah. Nah, kemudian ini kasus yang berbeda, tapi masih sama-sama tangga potensial atau potential step gitu. Di sini kasusnya adalah si elektron dia energinya lebih rendah dibandingkan dinding potensial ini. Ada penghalang di sana. Ada penghalang dinding potensial atau barrier region gitu ya. Dimana di sini energinya lebih tinggi. Nah, kalau secara klasik gitu ya, atau bahkan kita secara mudah gitu membayangkan saja, dia tidak bisa lewat gitu kan ya, ada dinding yang lebih tinggi, sedangkan elektron cuma punya energi di sini. Mestinya secara klasik dia tidak bisa menembus ke sana, dia tidak bisa pass through the barrier region gitu ya. Tetapi lagi-lagi sudut pandang kuantum memberikan ada probabilitas, ada kemungkinan si elektron bisa menembus. Itulah. Jadi bedanya sudut pandang kuantum dan klasik. Ada probabilitas yang memungkinkan si elektron bisa menembus. Karena apa? Sekali lagi kata kuncinya adalah si elektron ini dia bisa berperilaku sebagai gelombang. Kalau kita membayangkannya kan dia adalah partikel, mungkin itu ya. Secara klasik memang dia tidak bisa menembus gitu. Tapi kita di sini sudut pandang baru, dia adalah matter wave. Dia punya perilaku seperti gelombang. Nah, makanya dia bisa menembus. Ada probability of tunneling. Makanya ada tunneling ini through the potential barrier. Nah, probabilitasnya sama seperti yang tadi ya. Tadi kan reflection gitu. Nah, di sini mestinya sama juga. Ada probabilitas transmisi dan ada probabilitas refleksi. Artinya dia kembali ke sana atau transmisi menembus atau tunneling ke barrier ini. Nah, probabilitasnya bisa ini ya, bergantung berapa region dari tangga potensial ini berapa lebarnya. Gitu ya. Gitu. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan dualisme partikel. Nah, khususnya kalau di sini elektron gitu ya, jadi dualisme elektron. Tetapi secara umum bisa jadi selain elektron gitu ada partikel-partikel yang bisa berperilaku dualisme ini. Dia partikel tapi dia juga bisa berperilaku seperti gelombang. Jadi ketika dihadapkan dengan potential step tadi gitu ya, yang awalnya secara klasik dia tidak bisa menembus atau bahkan dia harusnya menembus secara 100%, tapi ada probabilitas yang lain gitu, memungkinkan interaksi yang lain gitu. Itu saudara-saudara sekalian, kita bisa cukupkan berkaitan dengan topik kita kali ini. Selamat belajar, sudah lengkap pembahasan kita berkaitan dengan pengantar konsep fisika modern, yaitu bisa kalian lihat di video bagian 1, bagian 2 dan di video ini yaitu bagian ketiga. Silakan dipelajari semuanya dari awal hingga akhir. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik dan meningkatkan pemahaman kita bersama berkaitan dengan konsep fisika modern gitu ya, dan bisa menjadi pengantar kita kalau kalian mau belajar lebih detail bagaimana sih sebenarnya dunia fisika kuantum itu, begitu ya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.